Firman Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Pada saat ini kita memulai ibadah kita, dan saya mohon kepada Bapak Gembala untuk membuka ibadah ini dalam doa pembuka. Mari Bapak Ibu para pelaku firman Tuhan yang bersatu hati. Bapa kami yang di surga, mulialah nama-Mu, besarlah kerajaan-Mu, agunglah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan untuk hidup kami, landasan dalam kami menjalani berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Engkau pimpin mereka, Engkau berkati mereka seperti Engkau berkati kami. Dan kami juga teringat firman Tuhan, kami harus mengusir roh-roh jahat, penguasa-penguasa langit, penguasa-penguasa udara. Kami mau terpilih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya kau iblis, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan berkuasa, darah Tuhan memulihkan. Kami serahkan kebaktian di dalam tangan pengasihan-Mu, kiranya Tuhan selalu ada dalam hidup kami, menjadi berkat bagi kami. Kami serahkan kebaktian ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita mau satu pujian. Hanya Engkau dalam hatiku Tuhan, memberikan kemuliaan. Satu lagu-lagu yang mungkin sudah tidak tadi dinyanyikan kembali. Terima kasih.
54 ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung terhancam dan bukit-bukit tergoyang, tetapi kasih setiaku, kasih setia Tuhan tidak akan teranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan tergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Amin. Siapkan hati kau untuk menyembah Tuhan. Sebab Engkau yang telah memulai Tuhan segala yang baik di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kau yang memberikan hidupmu Tuhan sebagai ganti dosa. Kau katakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa padamu dan berangkat di matamu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai. Hanya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan sekali hidupku ada di Dalam. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Yesus, Kau telah memulai. Kau telah memulai segala yang baik
menyembah Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Memuji Tuhan.
Shalom. Hari ini saya akan membawa sebuah cerita. Ceritanya nggak ada judulnya, jadi mungkin saya bikin judul sendiri ya. Judulnya adalah Sudut Pandang Kita Yang Lain. Jadi masih sama dari seorang penulis buku juga, namanya Edward Suhardi. Saya ambil dari Instagram. Dia tuh seorang fotografer tapi juga penulis. Jadi waktu itu dia seorang fotografer tapi dia nggak terkenal. Dia mencoba untuk meraih cuan lebih banyak dengan ikut pameran wedding. Jadi dia ikutlah tuh pameran wedding. Kalau di pameran wedding kan kalau fotografer kayak satu tempat gitu loh booth-boothnya. Jadi pas dia ada di situ, dia ngeliat nih nawarin, Bu fotonya gitu kan, Bu ini fotonya gitu. Dia nawarin ke setiap pasangan-pasangan yang lewat. Tapi dari semua pasangan itu nggak ada yang tahu namanya dia, nggak ada yang tahu ini siapa, itu siapa gitu loh, fotografer mana gitu kan. Karena yang terkenal mungkin Rio Motret dan lain-lain. Ini siapa gitu loh. Jadi dia kayak sedih sendiri gitu loh, kayak hatinya langsung sedih. Terus ego dia merasa lecet lah katanya. Jadi dia bilang dari 100 orang yang datang cuma 5 yang tahu gua, cuma 5 orang yang tahu nama saya katanya gitu kan. Jadi dia cerita lah nih, habis pameran dia cerita sama seorang temannya di sebuah coffee bar. Dia cerita, masa kemarin gua ikut pameran wedding, dari 100 orang yang kenal nama gua cuma 5 orang katanya. Oh iya yang udah pernah dia foto, si fotografer ini hasilnya tuh bagus, terus teman-temannya tuh enak lah gitu diajak kerja sama, dan harganya tuh kompetitif, dalam artian mungkin lebih murah. Tapi kenapa nggak ada yang kenal ya sama gua, kata dia gitu kan. Dia kesel lah, dia cerita sama temennya, ikut pameran wedding tapi cuma 5 orang loh yang tahu nama gua, kata dia gitu kan. Terus temennya langsung bilang kayak gini, lu gimana sih, kata dia gitu kan. Kalau yang tahu lu cuma 5%, berarti itu saatnya lu untuk kenalin diri lu ke 95 orang lagi. Jadi sudut pandang temennya lain. Si fotografer merasa udah sedih duluan karena nggak ada yang tahu nama saya. Padahal kan tujuannya pameran itu adalah untuk mengenalkan gitu loh. Gimana sih kok malah sedih hati gitu kan. Harusnya ini adalah ajang kamu untuk memperkenalkan diri kamu sama 95 orang yang tidak tahu nama kamu, gitu kan. Dia diem. Oh iya juga ya, kata dia gitu kan. Hampir aja, kata dia gitu kan. Jadi dia hampir aja jodohin kepalanya ke tembok. Kok saya merasa, maaf, bodoh sekali gitu loh. Kenapa saya tidak berpikiran seperti itu, tidak memandang dari sisi temannya ini gitu loh. Foto lu itu bagus banget, kata temennya. Tim lu oke, karena lu juga kompetitif, kata dia gitu kan. Jadi nggak ada salahnya kalau kamu kenalin ke 95% orang lain itu untuk kenal kalau lu tuh siapa, jelasin gitu loh. Terus dia langsung diem dan dia bilang, astaga, kenapa saya nggak bisa lihat ini ya? Padahal masuk akal banget loh apa yang dia bilang temennya itu. Dan apa tujuan pameran kan sebenarnya untuk memperkenalkan, bukan untuk merasa diri dia sudah dikenal orang lain gitu loh. Sedangkan pada saat pameran dia sibuk melihat, matanya tuh sudut matanya tuh sibuk melihatin fotografer sebelah yang rame. Jadi dia fokusnya ke situ gitu loh. Harusnya kan dia fokusnya untuk memperkenalkan diri dia itu siapa gitu loh. Di sini si fotografer menyadari seorang pecundang akan melihat jeleknya, mencari alasan dan menyatakan kalah sebelum mencoba. Namun seorang pemenang selalu bisa melihat peluang, selalu mengangkat dirinya optimis. Yang dicari bukan alasan, tapi cari jalan, cari cara dan dia cari jalan yang dibangun harapan dan masa depan. Sejak hari itu si fotografer berjanji untuk mulai berpikir sebagai seorang calon pemenang, bukan seorang pecundang lagi. Dan tiba-tiba dia punya setumpuk hal yang bisa dilakukan, kerjaan yang mendadak banyak, seru-seru dan susah, dan dia bisa mengerjakannya. Tiba-tiba dia gak punya waktu untuk jadi pecundang lagi dan memikirkan hal-hal yang buruk, karena ada 95 orang yang harus saya jelaskan bahwa nama saya itu siapa. Firman Tuhan yang saya ambil di sini adalah
Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Lina untuk ceritanya. Ya, sebab selalu ada jalan di dalam kehidupan kita. Tapi sulit apapun kehidupan kita, bila kita berharap kepada Tuhan, Dia yang membuka jalan bagi setiap masalah kehidupan kita, bagi setiap problema kehidupan kita. Begitu kita mau katakan, Dia membuka jalan saat tidak ada jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalan. Dia menuntunmu dan memeluk dirimu dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan.
Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membuka jalan bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Engkaulah jalan kebenaran yang hidup bagi setiap kami. Saat ini Bapa, kami memerlukan kuasa dari tempat yang tinggi. Sungguh kiranya kuasa Roh Kudus melingkupi setiap pikiran kami, hati kami. Biarlah hati kami Bapa, Engkau lemah lembutkan, sehingga firman-Mu yang tertabur dalam setiap hati kami Tuhan tumbuh berbuah lebat bagi kemuliaan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Salam. Puji syukur Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya boleh membagikan firman Tuhan dengan tema doa meneguhkan iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu kita buka firman Tuhan kita di dalam Lukas 22 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-46 dengan perikop di Taman Getsemani. Saya membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara yang genap bergantian. Yang terakhir ayat yang ke-46 kita bersama-sama. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Demikian firman Tuhan di dalam Lukas 22 ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapa, kalau Kau mau, ambillah cawan ini dari aku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Bersama-sama katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebuah kisah diceritakan di sebuah kecil ya, kota Bapak Ibu Saudara, yang katakanlah secara sejarah, secara historis kering. Namun kemudian seorang pengusaha lokal memutuskan untuk membangun sebuah kedai minuman. Minuman dalam hal ini minuman yang katakanlah yang membuat mabuk Bapak Ibu Saudara, minuman arak dan tua dan sebagainya ya. Sekelompok umat Kristen dari gereja lokal merasa prihatin dan mengagendakan untuk doa semalaman meminta campur tangan Tuhan. Kebetulan tak lama kemudian petir menyambar, palang papan pintu kedai tersebut terbakar dan kedainya pun terbakar habis. Pemilik kedai ini menggugat gereja, mengklaim bahwa doa
jemaat dari gereja tersebut bertanggung jawab. Namun kenyataannya gereja menyewa pengacara untuk berargumentasi di pengadilan bahwa mereka tidak bertanggung jawab akan kejadian tersebut. Akhirnya hakim ketua setelah menindaklanjuti meninjau atas kasus ini menyatakan bahwa tidak peduli bagaimana kasus ini berakhir, satu hal yang jelas Bapak Ibu Saudara, pemilik gede percaya akan doa, dan sebaliknya orang-orang Kristen justru tidak percaya apa yang mereka doakan. Banyak dari kita Bapak Ibu Saudara berdoa dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya doa sudah dijawab, tapi belum merasa dijawab. Bahkan meragukan apakah doa saya ini didengar, dijawab Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara umat Kristiani benar-benar percaya akan kekuatan doa? Inilah pokok khotbah hari ini, doa meneguhkan iman, yang kita ambil dari Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Merupakan kebiasaan Tuhan Yesus untuk mengajar di bait suci di Yerusalem pada siang hari, dan kemudian dia beristirahat di perkemahannya di Bukit Zaitun. Para murid mengikuti Tuhan Yesus sampai ke kaki Bukit Zaitun, di mana dia memasuki Taman Getsemani. Nama Getsemani ini berasal dari kata Aram yang secara harfiah berarti mesin pemeras minyak. Itu adalah dataran kecil yang kemungkinan bisa digunakan untuk memeras buah zaitun menjadi minyak zaitun. Ironisnya Bapak Ibu Saudara, di lokasi inilah di mana buah zaitun ini secara rutin diperas menjadi minyak. Tuhan Yesus mengalami tekanan paling berat dalam hidupnya. Disinilah dalam hal ini kemanusiaan Tuhan Yesus ya mengalami tekanan berat di dalam hidupnya, dan disinilah akan menanggung beban penuh dari apa yang akan menimpanya. Kesatuan hipostatis antara kelahiran dan keilahian dan kemanusiaan Yesus betul-betul ditantang. Di sini dia akan memanjatkan doanya yang paling mendesak kepada Bapaknya yang di surga. Slide yang kedua, Bapak. Ketika menghadapi pergumulan, kita berseru pada Tuhan. Ketika terbentur tembok atau jalan buntu, kita berdoa pada Tuhan. Intinya pada segala waktu kita harus tetap berdoa. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara, izinkan saya untuk berbagi 3 aspek dari doa yang telah kita baca dalam Lukas 22 tadi. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam slide 3, bagian pertama adalah doa dan pencobaan. Sebagaimana Lukas 22 ayat yang ke-40, pencobaan adalah hal yang disebut Yesus sebagai hal yang selalu ada dan menjadi tantangan bagi setiap manusia. Saat Tuhan Yesus tiba di Taman Getsemani dan bersiap untuk memasuki waktu doa bersama Bapa, Ia memberikan perintah sederhana kepada murid-muridnya. Berdoalah agar kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Pencobaan khusus yang Yesus maksudkan di sini adalah kemungkinan untuk menyangkal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, Tuhan Yesus kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan ditangkap, dan hal ini pada akhirnya akan berujung pada penyalibannya. Pada masa itu Bapak Ibu Saudara, keberanian para murid menghadapi ujian yang paling berat. Untuk tetap setia kepada Yesus, mereka harus menghadapi ketakutan akan penyiksaan dan kematian.
Ini merupakan tantangan rohani yang luar biasa. Yesus Kristus tahu persis apa yang akan mereka hadapi pada waktu itu. Jadi Dia, Yesus Tuhan kita, menyuruh mereka untuk berdoa. Dalam satu pernyataan ini, Yesus Kristus menunjukkan betapa Dia percaya akan kekuatan doa. Dia tahu bahwa pencobaan dapat diatasi hanya terus dengan bergantung pada Tuhan. Yesus Kristus telah mencontohkan hal ini bagi mereka, bagi para murid dalam doa Bapa kami ketika Ia bersabda, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Doa adalah pertahanan utama untuk melawan pencobaan. Puji Tuhan Bapak Ibu, karena sebagian besar dari setiap kita tidak akan pernah menghadapi tekanan sebagaimana para murid waktu itu, ya, untuk menyangkal Yesus, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun kita semua harus berkumpul dengan godaan, pencobaan untuk berbuat dosa, yang masih merupakan penolakan kita terhadap Yesus. Beberapa orang dari sebagian kita, ya, bergumul dengan kelemahan moral dalam bidang kesombongan, dalam bidang nafsu, ataupun keserakahan. Kelemahan-kelemahan ini membuat kita rentan terhadap dosa-dosa tertentu, seperti ambisi, egois, ataupun hal-hal yang merupakan rutinitas, bahkan sampai ke pornografi. Yang lain memiliki kerentanan yang tidak terlihat, namun mereka masih bergulat dengan godaan yang berkala, misalkan perasaan kesepian dan merasa tidak aman yang dapat mendorong diri orang untuk iri hati, dan ini dapat menggoda seseorang untuk bergosip dan memfitnah orang lain. Kesombongan dan ketidaktahuan dapat menghasilkan prasangka dan tindakan rasisme yang terang-terangan, tekanan yang tidak semestinya, dan kemarahan yang tidak terselesaikan seringkali mengarah pada penyalahgunaan obat-obat terlarang atau alkoholisme. Pertanyaannya, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah Bapak Ibu Saudara memiliki kelemahan moral? Apakah saudara bergumul dengan dosa-dosa yang ada? Apakah saudara melihat titik buta rohani dalam setiap jiwa kita? Jika ya, Tuhan katakan berdoalah. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berdoa. Demikian juga Tuhan Yesus menyuruh setiap kita untuk berdoa. Karena Tuhan tahu bahwa doa adalah pertahanan utama melawan pencobaan, melawan godaan. Slide yang keempat, pencobaan datang dari iblis atau keinginan manusia sendiri dan bermaksud membawa manusia jatuh dari pusat rencana Allah. Setelah dibaptis, Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ Ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. 3 pencobaan di padang gurun merupakan usaha iblis untuk menggoda kesetiaan Yesus kepada Allah Bapa. Kita lihat pencobaan yang sama dalam Matius 16 ayat 21-23, di mana setan melalui Petrus juga mencobai Tuhan Yesus untuk meninggalkan salib yang telah Allah tetapkan untuknya. Lukas 4 ayat 13 mengatakan bahwa setelah pencobaan di padang gurun, iblis mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik, yang tampaknya menyatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita akan dicobai lagi oleh iblis.
Meskipun tidak ada catatan mengenai kejadian selanjutnya, Bapak Ibu Saudara. Poin yang penting adalah setelah dicobai begitu rupa, Tuhan Yesus kita tidak berdosa. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Bahwa Yesus Kristus tidak didapatkan dosa padanya. Ya, kudus, suci. Bahwa Allah memiliki tujuan dengan mengizinkan Yesus dicobai di padang gurun terlihat jelas pada kalimat Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Tujuan yang pertama adalah sebagai jaminan setiap kita bahwa kita memiliki iman besar yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Karena Dia telah dicobai sebagaimana kita dicobai. Sifat manusia Allah memungkinkan Dia untuk turut merasakan kelemahan-kelemahan kita karena Dia telah dihadapkan kepada kelemahan-kelemahan juga. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Sebagaimana dalam Ibrani 2 ayat 18. Kata Yunani yang diterjemahkan sebagai dicobai memiliki arti untuk diuji. Jadi saat kita diuji, saat kita dicobai, saat kita mengalami pencobaan berbagai situasi dalam kehidupan kita, kita mengetahui bahwa Yesus Kristus mengerti dan turut merasakan karena Dia telah mengalami pencobaan yang sama. Pencobaan yang dialami Yesus Tuhan kita mengikuti 3 pola yang umum dialami oleh semua manusia. Pencobaan pertama mengenai keinginan daging, termasuk di dalamnya adalah semua keinginan fisik. Pada saat itu Yesus lapar, ya, Tuhan iblis mencoba Dia untuk mengubah batu menjadi roti. Namun apa kata Tuhan kita? Dia menjawab dengan mengutip Ulangan 8 ayat 3b bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pencobaan yang kedua, kalau yang pertama tadi hal keinginan daging, yang kedua adalah mengenai keangkuhan hidup, sebagaimana dalam Matius 4 ayat 5 sampai dengan 7. Iblis mencobai menyalahgunakan ayat Alkitab untuk mencobai Yesus Kristus. Tapi Tuhan kita menjawab dengan ayat pula dalam Alkitab, ya. Ya, Yesus kita meluruskan dalam Ulangan 6 ayat 16 dengan menegaskan kalau menjadi sebuah kesalahan baginya untuk menyalahgunakan kuasa yang diberikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, kita tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepada kita. Pencobaan yang ketiga mengenai keinginan mata, sebagaimana dalam Matius 4 8 sampai 10. Sekiranya saat itu Bapak Ibu Saudara, jika ada jalan pintas untuk menjadi Mesias yang tidak memerlukan upaya pengorbanan di kayu salib, maka inilah jalannya. Iblis telah menguasai kerajaan dunia, namun dia bersedia untuk memberikan semuanya kepada Yesus Kristus sebagai imbalan apabila dia setia mau diajak berkompromi dengan setan iblis ini. Angan-angan belaka ini Bapak Ibu Saudara yang menyebabkan kejijikan bagi Allah. Tuhan Yesus menjawab dengan tajam, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sebagaimana di dalam Matius 4 ayat yang ke-10. Ada banyak pencobaan yang menjatuhkan kita karena daging memang lemah. Namun kita memiliki Allah yang tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Ya, Tuhan kita akan memberikan jalan keluar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, orang Kristen setiap kita bisa menjalani kehidupan yang berkemenangan.
Kita bersyukur pada Tuhan Allah karena kita dilepaskan dari pencobaan. Pengalaman Yesus Kristus di padang gurun menolong kita untuk melihat bahwa pencobaan-pencobaan inilah yang akan menjauhkan kita dari pusat rencana Allah, yaitu keselamatan yang kekal. Istilahnya Tuhan merencanakan sebuah keselamatan yang kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya, bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang akan menolong Bapak Ibu Saudara. Nah, selain respon dari Tuhan Yesus Kristus menghadapi pencobaan, kita belajar juga bagaimana seharusnya kita menghadapi pencobaan, yaitu dengan menggunakan ayat firman Tuhan, menggunakan kebenaran Alkitabiah. Serangan iblis datang kepada kita melalui pencobaan yang begitu banyak, namun semua akan melalui 3 jalur yang sama: keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Kita dapat mengenali kapan senjata laskar Kristus saat peperangan rohani adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Mempelajari firman Allah secara intim akan menempatkan pedang roh itu di tangan kita dan memberi kita kemenangan terhadap pencobaan yang terjadi. Slide selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, tersedia upah bagi mereka yang tetap mengasihi Allah, yang taat mengasihi Allah dan bertahan di dalam cobaan yang dialaminya. Dalam kehidupan ini setiap orang pasti menghadapi pencobaan, seperti ombak yang tidak pernah berhenti terus mengalir ke bibir pantai. Demikian kehidupan kita selama hidup di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Pencobaan tidak akan pernah berhenti, akan terus dan terus kita hadapi. Inilah perjuangan hidup. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12 dijelaskan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dari ayat ini, Rasul Yakobus ini menjelaskan kepada setiap kita bahwa ada makna di balik sebuah pencobaan. Dari ayat yang ini ada 2 kebenaran yang bisa kita pelajari supaya kita dapat berjuang dan bertahan dalam menghadapi pencobaan, sehingga beroleh kemenangan dan mahkota kehidupan dalam perjuangan hidup kita. 2 kebenaran itu yaitu, pertama, orang yang dapat bertahan dalam pencobaan adalah orang yang berbahagia. Maka dikatakanlah, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, berbahagialah orang bertahan dalam pencobaan. Memang seperti yang telah dipaparkan, bahwa pencobaan itu selalu datang dalam kehidupan kita. Apabila kita perhatikan pada waktu berkendara, kita ada di dalam mobil, maka saat hujan deras, air mengenai kaca mobil, kaca depannya ataupun belakang samping dan seterusnya, sepertinya kaca depan sudah dibersihkan dengan pembersih kaca atau wiper, namun karena hujan, air itu sepertinya tidak pernah habis, terus ada dan ada. Demikian pencobaan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Setan iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum mencari untuk mengalahkan kita, ya. Oleh karenanya waspadalah Bapak Ibu Saudara. Setan iblis, ya, mencari kesempatan untuk menekan kita, untuk mengalahkan kita. Sebagaimana dalam Yakobus, Bapak Ibu Saudara, ayat yang 12,
jelas bahwa kita harus bertahan di dalam pencobaan, maka akhirnya kita akan mendapatkan sesuatu kebahagiaan. Saat kita yang suka melihat YouTube sudah barang tentu pernah melihat sekelompok pendaki yang sedang mendaki Gunung Semeru. Begitu beratnya medan pendakian, tantangan, kelelahan, angin kencang yang menerpa, terasa dingin, masih banyak lagi halangan rintangan. Mereka terus berjuang dan berjuang untuk mencapai puncak gunung. Waktu mereka mencapai puncak, tantangan semakin kuat Bapak Ibu Saudara. Mereka berjalan 2 langkah, justru malah turun 1 langkah. Kenapa Bapak Ibu? Karena kontur tanah yang mereka yang ada di sana berpasir dan mempunyai kemiringan 75%. Sungguh luar biasa. Mereka terus berjuang. Akhirnya mereka mendapatkan kemenangan sampai di puncak. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Mereka menangis, mereka berteriak, mereka histeris. Tanda keharuan. Mereka sangat senang. Tak mesti ya Bapak Ibu Saudara, kami suka berbahagia setelah melalui perjuangan berat dan mereka berhasil mencapai puncak. Hidup kita penuh dengan pencobaan dan perjuangan. Oleh karenanya, jangan lengah, jangan menyerah, pantang menyerah. Ya. Persoalan tidak pernah berhenti. Sepertinya ada yang merasa tidak ada jalan keluar. Hidup memang berat untuk dijalani, sebab pencobaan selalu ada. Bahkan Yesus Kristus Tuhan kita pun mengalami juga pencobaan. Namun Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyerah, tetap semangat seperti seorang pendaki itu. Jika kita bertahan, kita beroleh kemenangan pada akhirnya. Kita mengalami kebahagiaan. Sebagaimana ayat 12, berbahagialah yang bertahan dalam pencobaan. Berikutnya untuk slide yang ke-6, demikian juga bagian yang kedua yang saya sharingkan, doa dan kehendak Tuhan. Satu tujuan diantaranya dalam berdoa adalah menemukan apakah kehendak Tuhan atas hidup setiap kita, setiap anak-anaknya. Setelah Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berdoa, dia berjalan sekitar 1 selemparan batu dan melalui godaannya sendiri yang ia alami sebagai manusia, dia berlutut berdoa dalam doa yang paling menyakitkan yang dirasa dalam hidupnya. Katakan doa, Bapa, jika Bapa berkenan, ambilkah cawan ini dariku. Meski begitu, bukan keinginanku tetapi keinginanmu yang terlaksana. Dia bertanya, Yesus Kristus, apakah ada cara lain yang bagi Tuhan untuk mencapai apa yang ada di depan? Seperti para nabi Yesaya, Yeremia, sebelum Yesus Tuhan kita menggunakan istilah cawan sebagai metafora untuk penghakiman. Dia meminta untuk dibebaskan dari meminum cawan murka Tuhan. Dia tidak mau menanggung sakitnya penyiksaan dan penyaliban, namun dia bersedia tunduk pada kehendak Bapa. Inilah yang dimiliki Yesus Kristus Tuhan kita sebagai manusia sejati, sebagai ilah yang sejatilah dia. Dengari Bapa, doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu. Ya, Yesus Tuhan kita mengambil kata-kata dari doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu. Di Getsemani kita melihat bahwa kehendak manusia Yesus berbulat dengan kehendak ilahi. Secara manusiawi, Yesus tidak ingin menderita dengan salib yang memang jahat dan sangat menyakitkan.
berbicara ini kita berbicara secara manusiawi. Karena kita melihat kemanusiaannya yang sebenarnya sama jelasnya di sini seperti yang kita lihat di dalam Injil. Sebagai manusia, Yesus memiliki naluri yang sama dengan kita untuk mempertahankan hidupnya seperti yang dimiliki oleh orang lain. Tidak ada seorang pun yang lebih mencintai kehidupan selain dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin dia ingin menderita penyiksaan tubuh dan kutukan kematian? Yesus yang manusiawi tidak menyukai kematian. Segala sesuatu dalam kemanusiaannya menolaknya adalah pilihan alaminya untuk hidup. Jadi dalam penderitaan jiwanya, dia meminta kepada Bapa yang di surga cara lain untuk membawa keselamatan. Tidak menyeretkan Bapak Ibu Saudara di dalam Lukas menggunakan istilah penderitaan untuk menggambarkan doa Yesus. Meskipun Bapa mengutus malaikat untuk menguatkan dia dalam kesusahannya, Yesus Kristus berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahkan keringat bercucuran di wajahnya, jatuh ke tanah seperti tetesan darah. Ini menunjukkan doa yang sungguh-sungguh. Sebagai metafora grafis menggambarkan penderitaan manusia yang paling ekstrim. Keringat yang bercucuran berubah menjadi darah. Tidak seorang pun di antara kita yang dapat sepenuhnya memahami betapa beratnya penderitaan Yesus. Namun banyak di antara kita yang mengetahui bagaimana rasanya menderita dalam doa karena suatu hal. Bersitulah bagi Bapak Ibu Saudara yang belum pernah merasakan doa penderitaan, sukacita adanya. Tidaklah sulit untuk mengidentifikasi konflik antara melakukan kehendak Allah dan melakukan kehendak setiap kita. Apakah hal ini pernah terjadi pada Bapak Ibu Saudara? Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengetahui secara pasti apa yang Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara lakukan? Namun di pihak Bapak Ibu Saudara tidak ingin melakukannya. Atau pernahkah Bapak Ibu Saudara begitu ingin melakukan sesuatu, namun Bapak Ibu Saudara tahu Tuhan tidak ingin setiap kita melakukannya? Menghadapi situasi seperti ini sepanjang waktu, mungkin setiap kita sedang menghadapi situasi yang ada di dalam yang barusan kita paparkan, perang keinginan sungguh terasa menyiksa Bapak Ibu Saudara. Oleh karenanya, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya, slide berikut. Sudah kita menemukan kehendak Bapak Ibu Saudara, doa juga membuat kita untuk menundukkan diri pada apa yang dikehendakinya itu. Menemukan kehendaknya, kehendak Tuhan kita, bisa kita lakukan dengan menemukan firman-Nya di dalam Alkitab. Tuhan menghendaki keselamatan. Melalui Alkitab kita diberikan firman-Nya. Besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan berikutnya Bapak Ibu Saudara, berbahagialah yang terus menerus merenungkan firman Tuhan. Aku percaya setiap kita yang merenungkan firman Tuhan, yang membaca firman-Nya, menemukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa melalui Alkitab yang kita baca, melalui firman yang kita baca. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dengan selalu mengasah kepekaan rohani kita. Oleh karenanya, kapan kita bersusah payah berdoa, kita harap sampai pada kesimpulan yang sama seperti bagaimana Tuhan Yesus terima. Kita berharap mampu mengorbankan naluri, mengorbankan keinginan, cita-cita, dan menyerahkan kehendak kita pada kehendak Tuhan.
betapapun beratnya tugas yang ada di hadapan kita. Kehendak Tuhan selalu merupakan hal yang benar untuk dilakukan dan selalu merupakan yang terbaik bagi setiap kita. Meskipun pada saat ini Bapak Ibu Saudara tampaknya tidak demikian. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, mari kita pertimbangkan bahwa Allah Tuhan kita mengendaki Yesus yang manusiawi mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itu juga merupakan rencana Tuhan untuk membangkitkan putranya dari kematian. Ya, inilah hasil terbaik bagi seluruh dunia. Seandainya Yesus Kristus pada waktu itu tidak menaati kehendak Bapa, Bapak Ibu Saudara, kita semua akan tetap mati dalam dosa-dosa kita dan tidak mempunyai pengharapan keselamatan. Puji syukur, betapa Tuhan Maha Kasih mengasihi kita, ya, dengan memberikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Rela menumpahkan darahnya bagi setiap kita yang percaya. Apakah, pertanyaannya, kita benar-benar percaya pada kehendak Tuhan dalam hidup setiap kita, sekalipun itu merupakan penderitaan? Mungkin setiap hari Minggu kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Namun apakah kita benar-benar sungguh-sungguh? Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang bagian ketiga, yaitu doa dan kelemahan, slide ke-8. Setelah Tuhan Yesus menyelesaikan pertemuan doanya yang penuh penderitaan dengan Bapa yang di surga, Dia kembali ke tempat di mana murid-muridnya berada. Alih-alih menemukan mereka sedang berdoa, Bapak Ibu Saudara, sungguh mereka matanya terpejam. Ya, Yesus Kristus Tuhan kita menatap tubuh mereka yang tidak bergerak, tergeletak di tanah. Mereka tertidur lelap. Tampaknya mereka akhirnya menyadari kenyataan bahwa Tuhan yang diikuti selama ini akan menderita, yang menyebabkan kelelahan para murid ini. Meskipun kelelahan karena kesedihan merupakan fenomena yang nyata, mereka gagal menaati perintah Yesus. Maka dengan halus Yesus menegur mereka atas kelesuan rohani dengan mengajukan pertanyaan, mengapa kamu tidur? Bapak Ibu Saudara, mengapa Bapak Ibu Saudara tidur? Tidak berdoa. Seperti murid-murid Yesus pada waktu itu mudah terjerumus ke dalam kelemahan rohani, terutama ketika kita sedang mengalami hari-hari yang kelam. Saat-saat di mana kita paling perlu berdoa sesering mungkin, seringkali ya, merupakan saat-saat tersulit untuk berdoa. Seberapa sering kita berkata kepada diri kita sendiri, oh, saya benar-benar harus meluangkan waktu untuk berdoa mengenai hal ini, mengenai hal itu. Namun kemudian perhatian kita teralihkan, fokus kita melenceng, kita merasa lelah atau katakanlah sekedar malas, maka akhirnya kita tidak berdoa. Tuhan ingatkan kembali, berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam percobaan. Slide yang ke-9 Bapak Ibu Saudara, doa menjadi pilar kekuatan penopang yang membantu kita mengalami kelemahan. Dengan kekuatan kita sendiri yakin kita akan gagal. Ya, ikrar sebagainya adalah 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengingatkan kepada setiap kita, tetaplah berdoa. Tetap berdoa pada segala waktu, karena kelemahan itu bisa terjadi kapan saja. Semakin kita memiliki waktu untuk berdoa, semakin kita memiliki kekuatan secara rohani.
iman kita diteguhkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, tema sharing hari ini menyoroti doa yang meneguhkan iman. Mengajarkan setiap kita untuk berdoa, memohon kekuatan dalam mengatasi pencobaan godaan, agar kemauan setiap kita selaras sesuai dengan kehendak Bapa kita yang di surga. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, untuk menghindari kelemahan rohani. Oleh karenanya tetaplah berdoa. Amin untuk firman Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satu hati dalam berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Bapa. Pagi hari ini yang cerah ini Tuhan, Kau mengajarkan kami, setiap kami, untuk lebih lagi rajin berdoa, untuk lebih lagi tetap berdoa dalam segala keadaan. Kami percaya Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, bersandar kepadamu sepenuhnya Tuhan, kami dapat melakukan perkara-perkara besar. Biarlah semua yang kami lakukan bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Pimpin kami, tunjukkan di sisa-sisa setiap langkah kehidupan kami. Anak-anak-Mu Tuhan, jemaat GBI Karawat ini sepenuhnya menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Bukan lagi kami sendiri yang hidup, tetapi Engkau yang hidup dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Glory haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Pak Anto untuk firman Tuhan yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Dan Pak Anto semakin berkati dalam pekerjaan, pelayanan dan keluarga. Kita siapkan persembahan kita kepada Tuhan. Setelah berpersembahan kita akan pujian sebab Dia baik. Berpersembahan saya mohon pada Pak Budi. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih setiap Tuhan, terima kasih Yesus, Tuhan menjaga diri Bapak. Rasa syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh berikan kepada Tuhan, beberapa kami yang kami memuji menyembah nama Tuhan, puji dan kami berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini, boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, untuk kami senantiasa berdoa dalam hidup kami, dan dalam Tuhan dalam hidup kami. Tuhan untuk Bapak Anto yang telah menyampaikan firman Tuhan, berkati Bapak Anto di dalam kesehatannya, kita di dalam keluarganya, kita di dalam pekerjaannya, kita di dalam segala cita-cita kehidupan Bapak Anto dan keluarga Tuhan sebagai yang terbaik. Pakai Bapak Anto di dalam layanan di tempat ini sendiri. Sebentar kami akan memberi persembahan, Tuhan berkati setiap tangan-tangan kami yang memberi. Berkatilah persembahan kami, perpuluhan kami, ucapan syukur kami Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu untuk kebaikan pekerjaan Tuhan. Berkati dengan kesehatan, berkat melimpah bagi kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebab Dia baik. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati bersyukur, bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Sebab
berkat sesama pada malam. Puji Tuhan, terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Dan saya juga ucapkan terima kasih untuk tim yang melayani pada pagi hari ini, sound leader, musik, tamborin, CD, begitu juga Bapak Firman, Pak Ibanto, untuk kita mengajarkan tetap berdoa. Karena berdoa adalah suatu hubungan spiritual kita di luar nalar, karena berdoa dilakukan dengan hubungan rohani tanpa ada interaksi, tapi hanya beriman pada Tuhan bahwa Tuhan sudah menjawab doa kita. Dengan berdoa menunjukkan bahwa kelemahan kita, dengan berdoa menunjukkan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kuat terus dalam berdoa, gunakan lutut Bapak Ibu untuk sujud menyembah Dia. Naikkanlah curahan hati Bapak Ibu untuk datang pada Tuhan. Baik, pengumuman yang pertama, saya mengundang Bapak Ibu untuk hari Selasa ada kebaktian lansia yang pas sore pagi ini. Selanjutnya ada kebaktian konsel kelompok 1 di hari Kamis, Tuhan memberkati, dan ada latihan-latihan untuk pelayanan. Dan hari Sabtu ada kelompok hari Sabtu tanggal 27 saya mengundang untuk para pelayan Tuhan untuk menghadiri doa pelayan Tuhan di tempat ini. Dan kita akan membicarakan program 1 tahun ke depan, apa yang kita akan bicara dan yang akan kita buat untuk pelayanan kita ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan kita berdoa bagi opung dari saudari Ami ya, yang sedang dirawat juga pemulihan. Begitu juga Ibu Tipe 5 yang sedang menjalankan operasi ginjalnya. Dan hari Selasa besok akan buka perban buat berkati. Dan kita juga berdoa buat Ibu yang ini yang masih dirawat, sudah tidak di ICU lagi tapi di ruang perawatan. Istri saya jaga. Puji Tuhan, saya juga mengucap syukur diberi kekuatan istri saya bisa, dan juga saudara-saudara istri saya juga menjaga dan digantian. Itu yang bisa saya sampaikan di dalam doa. Kita naikkan pujian bagi Tuhan untuk kebaktian kita. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebesaran kuasa-Mu, atas kebesaran kasih-Mu bagi kami. Haleluya. Rasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan kuasa-Mu Tuhan, rasakan kasih kuasa Roh Kudus.
senantiasa. Oh, haleluya. Iman-iman yang luar biasa. Pejuang-pejuang iman. Pelaku-pelaku firman Tuhan. Engkau lihat ya Tuhan Yesus, hamba-hambamu yang ingin menegakkan kasih-Mu dalam hidup kami, yang ingin menyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap tingkah kami. Berikanlah kami ya Tuhan Yesus janji-janji-Mu yang luar biasa itu. Biar kami terus berusaha, biar kami terus tetap dalam iman kami. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, berkatilah usaha kami, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah pendidikan kami. Tuhan Yesus yang termulia, pimpinlah langkah kami ke jalan yang benar dan arahkanlah selalu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Yesus, ya Roh Kudus, wujudkanlah segala cita-cita kami, keinginan kami, dan buah pikiran kami menurut kemuliaan-Mu saja. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub ada pada kami, tingkah laku kami dan tutur kata kami mencerminkan firman Tuhan dan membawa jiwa-jiwa untuk memuliakan Tuhan saja. Yang percaya menerima berkat, mari kita sama-sama katakan amin. Segala puji